Salam, Pak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua. Dan pada saat ini kita bersama membaca, kita bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama belajar firman ini, kita berdoa. Di waktu yang indah ini ya Tuhan, kami siap untuk menyediakan hati kami, dan kami siap untuk membaca, belajar firman ini, dan Roh Kudus Tuhan menggerakkan kami sehingga kami bersama mengerti akan kebenaran firman ini. Kami siap membaca dan belajar firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak Ibu, saudara-saudari, kita bersama belajar firman Tuhan menurut Injil Lukas pasal 10. Saya ambil itu di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-35. Di sini saya membacakannya untuk kita semua. Lukas pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan judul di atas, orang Samaria yang murah hati. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita membaca serta melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari, terkadang roda kehidupan kita manusia, kadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Bahkan kehidupan kita sama seperti air, pasang surut. Bahkan juga hidup kita ini, kadang kita bisa sehat, terkadang kita bisa sakit, terkadang kita bisa ketawa, terkadang kita bisa menangis, dan sebagainya. Dan saya coba bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari, pernahkah kita menolong orang lain? Pernahkah kita menolong orang lain? Saya percaya pernah. Jujur, kita pernah pasti menolong orang lain. Pertanyaan saya yang kedua, pernahkah kita ditolong orang lain? Pernahkah di dalam hidup ini kita ditolong orang lain? Jawab jujur, pasti saya percaya saya dan saudara-saudari pernah ditolong orang lain.
Saya bertanya lagi, kenapa kita menolong orang lain? Tentu ada alasannya. Saya kembali bertanya, kenapa kita ditolong orang lain? Punya alasannya. Menolong dan ditolong, pasti biasanya alasannya ialah kita di waktu atau kita mengalami kesusahan yang sangat besar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap manusia akan mengalami waktu susah dalam hidupnya. Pasti setiap manusia akan mengalami waktu susah di dalam kehidupannya. Dan ingat, kita manusia ini tidak bisa lari, tidak bisa lepas dari namanya kesusahan. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam pendahuluan tadi, terkadang roda kita di atas, terkadang roda kita di bawah. Terkadang hidup kita seperti air yang pasang, kadang hidup kita seperti air yang surut. Itu juga kesusahan-kesusahan pasti akan kita alami, yang belum pasti akan mengalaminya. Karena kita manusia adalah wajar ketika kita mengalami hari-hari kesukaran atau hari-hari yang susah. Terkhusus dalam firman Tuhan ini, saya coba mendalami yang kita baca bersama tadi. Saya coba merenungkan dua hal yang berbicara tentang ada yang susah dan juga berbicara ada yang menolong. Nah, ketika kita lihat di ayat yang ke-30 tadi, di sini menjelaskan tema tentang kesusahan. Di sini dijelaskan oleh firman Tuhan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Pernah ke sana kira-kira? Saya pernah ke Yerusalem. Kalau pernah pasti tahulah seperti apa letak geografisnya ini. Tetapi secara dokumen, Yeriko ke Yerusalem ini atau Yerusalem ke Yeriko ini tidak terlalu jauh, sekitar 30 mil atau 30 meter. Dan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini, ternyata dengan semangat, dengan punya harapan mau pergi ke Yeriko, ternyata di tengah-tengah jalan ia mendapatkan musibah. Apa musibah yang di sini dijelaskan? Ada penyamun-penyamun, ada orang-orang yang jahat. Di sini ia dirampok. Dan juga dijelaskan ayat ke-30, bukan saja ia dirampok, tetapi ia dipukul. Tentu ia dihajar habis-habisan. Bahkan di ayat yang ke-30 ini, dari ia dirampok, dihajar, dipukul, dan di ayat yang ke-30 ini menjelaskan hampir ia mati. Dengan kata ia sekarat, dengan kata ia sungguh kritis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini menjelaskan orang yang berangkat dari Yerusalem ke Yeriko ini, ia mengalami kesusahan. Nah, saya ingin percaya kita yang ada saat ini, ada kita yang mendapatkan kesenangan dalam hidup. Bahkan di posisi saat ini kita ada juga yang susah. Nah, ketika kita melihat di ayat yang ke-30 ini, mungkin juga pernah dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya ketika kita berjalan ke tempat yang jauh dengan harapan mau jalan-jalan atau seperti apa. Mungkin saja kita pernah dirampok di jalan, atau kita pernah dipukuli di jalan, bahkan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dan juga di dalam firman di ayat yang ke-30 ini ingin menjelaskan, di sini adalah kesusahan yang dialami.
Ketika kita lihat di ayat yang ke-31, 32, di sini menjelaskan ada seseorang. Dijelaskan di ayat yang ke-31 seorang imam, lalu di ayat yang ke-30 seorang Lewi. Dan mereka ini menghampiri jalan pas tepat dari posisi orang yang dirampok hampir mati tadi. Sikap pertama yang dilakukan seorang imam ketika melihat seseorang yang susah tadi, ia hanya melihat dari jauh dan ia langsung lewat. Ketika juga seorang Lewi, ia melihat juga, tetapi ia langsung lewat. Dan secara singkat saya katakan di sini, sebenarnya mereka ini adalah tahu orang ini susah, bahkan orang ini hampir mati, semestinya mereka menolong. Pasti dalam hati mereka bimbang mau menolong atau tidak, tetapi mereka memutuskan, ya dicuekin aja, abai aja. Dan mereka pura-pura tidak tahu, dan dalam artian mereka tidak menolong. Ketika kita lihat di ayat yang ke-33, di sini lagi muncul ada seseorang yang awalnya seorang pertama lewat dari posisi orang yang susah tadi, dia langsung lewat. Orang kedua langsung lewat. Tetapi ada orang yang ketiga, ia pun memunculkan dirinya. Bahkan ia sama jalur dengan jalan dari orang yang susah ini. Dikatakan di ayat yang ke-33, datanglah seorang Samaria. Nah, Bapak Ibu, di sini menarik. Tampillah seorang Samaria ini. Dijelaskan di ayat yang ke-30 ini, ia tampil dengan sosok yang begitu luar biasa. Ia sebagai pahlawan dan ia sebagai orang yang memiliki kepedulian. Dan di sini dijelaskan, lalu datang seorang Maria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya bilang di dalam pendahuluan tadi, pernahkah kita menolong orang lain? Pernahkah kita ditolong orang lain? Bahkan pernahkah kita tidak menolong orang lain? Tapi di ayat yang ke-33, ayat yang ke-35 sangat jelas bahwa inilah yang dilakukan oleh orang Samaria atas orang yang susah tadi. Dengan singkat kata, ia menolong orang lain. Saya tegaskan lagi, pernahkah kita menolong orang lain yang susah? Saya akan percaya kita pernah menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Tetapi saya ingin mengajak kita, seperti apa cara orang Samaria ini menolong orang yang sedang susah tadi. Dan saya coba menggambarkan beberapa poin. Bagaimana orang Samaria ini menolong orang yang susah tadi. Nah, pertama, ia menolong orang yang susah tadi tanpa menunda. Tanpa menunda. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, bayangkan, ia tanpa menunda untuk menolong. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita. Saya akan percaya kita pasti pernah di posisi orang Samaria ini. Bahkan kita pernah untuk tidak menunda. Bahkan kita pernah menunda untuk menolong. Tetapi orang yang susah tadi memang sudah butuh pertolongan. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita ketika nanti ada orang yang susah misalnya. Yang sangat susah. Ayo. Jangan menunda untuk menolong orang lain. Coba renungkan. Yang kedua, orang Samaria ini menolong dengan tulus ikhlas.
bayangan saya Bapak Ibu, dari ketulus ikhlasannya ini, di ayat yang ke-34, ia membalut luka-luka orang yang sekarat, orang yang sudah sekarat tadi. Bahkan ia menyirami dengan minyak dan anggur untuk membalut lukanya, untuk menyembuhkan lukanya. Bahkan ia menaikkan orang tadi ke atas keledainya, tunggangannya, lalu membawanya ke penginapan. Di sini menggambarkan ia sangat tulus ikhlas, ia sangat serius, ia tidak banyak kumbang-kambing, dan ia benar ingin membantu. Karena orang yang sudah sekarat ini harus dibantu, dan ia tidak banyak lagi segala berbicara segala apa. Dia memang membantu dengan tulus ikhlas. Saya tanya kita semua, ketika kita menolong orang lain, apakah kita menolong orang itu dengan tulus ikhlas? Ataukah kita menolong orang lain itu hanya mencari popularitas atau mencari kebanggaan? Kalau seperti itu, kita perlu belajar dari cara orang Samaria menolong orang lain. Yang ketiga, orang Samaria ini menolong tanpa memandang siapa dia. Kalau dia memandang siapa dia, tidak mungkin dia menolong orang yang susah tadi. Tetapi ia memiliki suatu kelebihan di dalam dirinya. Yang pertama tadi, ia tanpa menunda. Yang kedua, tulus ikhlas. Yang ketiga, ia tanpa memandang siapa orang itu. Dia menolong. Dia tidak memilih si A, si B, si C, si tidak. Dia tidak memilih orang terdekat. Bahkan di dalam firman, tidak mungkin dia mengenal orang yang sudah sekarat. Ia menolong tanpa memandang siapa orang itu. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita. Mungkin ini sering terjadi. Pasti sering terjadi. Pasti kita sering menolong orang yang lebih kita kenal. Saya percaya, ketika orang lain yang tidak kita kenal, kemungkinan kita tidak menolongnya. Tapi diajarkan oleh orang Samaria, memberi gambaran kepada kita, dan coba kita renungkan bahwa sesungguhnya menolong orang lain itu tanpa memandang siapa dia. Nah, yang keempat, orang Samaria ini menolong tanpa mengharapkan imbalan balasan. Orang Samaria menolong orang susah tanpa mengharapkan imbalan dan balasan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dijelaskan di ayat yang ke-34 ayat terakhir, ia pun langsung mengantar orang yang sekarat ini ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan dijelaskan lagi di ayat yang ke-35, keesokan harinya ia mengantar uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dan katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku akan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini menggambarkan ia sungguh menolong, dan ia tidak memandang untuk menerima balasan, untuk menerima imbalan, tetapi ia menolong orang yang sekarat itu memang niat. Dan ia tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Bahkan ia tidak lagi menagih orang yang sudah sembuh ini. Ia menolong tanpa mengharapkan balasan. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita. Apakah kita menolong orang lain itu supaya orang lain membalas kita? Misalnya kita kasih dia uang, apakah uang itu kita tuntut untuk diganti kepada kita? Tidak. Pak Ibu, saudara-saudara, ingat, ketika kita menolong orang lain itu tanpa kita suruh untuk mengganti, untuk membalas, ia pasti akan mengerti. Bahkan Tuhan akan menggantikan, bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan itu mempunyai banyak cara
untuk membalas-balas kebaikan kita. Coba renungkan itu. Ketika kita hari ini ingin menolong orang lain, yang selalu mengharapkan imbalan, yang selalu mengharapkan ini, kita belajar, dapat gambaran dari orang Samaria ini, ia tanpa mengharapkan imbalan balasan ketika menolong orang yang susah. Yang kelima, kita belajar bagaimana orang Samaria ini menolong. Ia menolong tanpa menunggu mampu. Ia menolong orang susah tadi, ia menolongnya tanpa menunggu mampu. Kenapa? Ya dia di dalam perjalanan. Ini yang dia bawa, ini yang dia berikan. Kalau dia menolong orang itu harus mampu dulu, kemungkinan dia pulang dulu mengambil ini, mengambil duit. Tetapi tengah-tengah perjalanan itu sesuatu yang genting, tetapi ia menolong tanpa menunggu mampu. Inilah yang sudah kuberikan, inilah yang ada. Dan di sini menggambarkan orang Samaria menolong tanpa menunggu mampu, dan ia menolong dengan inilah kemampuan yang kumiliki. Katakan tadi, ia tergerak hatinya dan ia membersihkan luka-luka, dan bahkan ia mengantar ke tempat penginapan dan ini. Bahkan ia memberikan biaya untuk pengobatannya ke tempat penginapan itu. Artinya inilah kemampuannya. Ia menolong tanpa mampu, tanpa menunggu mampu. Tetapi inilah kemampuanku. Bapak Ibu Saudara, kita tarik dalam kehidupan kita. Saya akan percaya pasti kita memiliki pandangan. Aku harus mampu dulu, baru aku menolong orang lain. Pasti kebanyakan seperti itu dalam kehidupan kita. Tetapi dalam firman ini ingin mengajarkan kita, sesungguhnya kapan sebenarnya kita mampu. Saya akan percaya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, tolonglah orang tanpa sungguh kita mampu. Artinya, tolonglah orang, inilah kemampuan yang kumiliki, inilah yang kuberikan, inilah sesuatu yang kuberikan kepadamu untuk menolongmu. Inilah apa adanya. Digambarkan di dalam firman Tuhan ini, ketika kita ingin menolong orang lain, bukannya kita menolong orang lain menunggu kita mampu, tetapi tanpa kita mampu pun kita bisa menolong orang lain, karena itulah kemampuan kita. Kita renungkan itu dalam kehidupan kita. Bahkan yang berikutnya, saya petik poin-poinnya. Kita belajar dari orang Samaria ini. Ia menolong tanpa bersungut-sungut. Ia mengorbankan waktunya seharian. Ia full menolong orang itu. Bahkan ia menyediakan fasilitas yang ia miliki, misalnya keledainya, ia mengantarnya ke tempat ini. Bahkan banyak lagi nilai-nilai yang penting yang dapat kita pelajari, bagaimana cara orang Samaria menolong orang itu susah. Bapak Ibu yang kasihi, ingat di dalam kehidupan ini, ketika hari ini kita sehat, senang, memiliki kekayaan, jangan sampai kita memiliki kesombongan, merendahkan diri, bahkan kita meninggikan diri, jangan. Karena ingat, hidup kita terkadang di atas, terkadang kita di bawah. Harta itu bisa habis satu malam. Kesenangan itu bisa membuat kita sedih. Bahkan hidup ini cepat rotasinya dan selalu cepat berjalannya. Dan ingat, kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita bisa hidup ada orang lain, dan kita ini adalah makhluk sosial, dan kita adalah makhluk yang selalu bersama-sama. Dan melalui firman ini, ingat, ketika kita menolong orang lain, seperti orang Samaria ini, ia memberikan cara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.